Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang senyawa karbon, alkanol atau alkohol. Yang dibahas dalam alkanol atau alkohol itu diantaranya penggolongan alkohol, tata nama alkohol, sifat-sifat alkohol, isomer alkohol, pembuatan alkohol, dan kegunaan alkohol. Apa itu alkohol atau alkanol? Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang atomnya diganti dengan gugus OH. Sumber alkohol adalah ROH. Disebut alkanol karena turunan dari alkana. A diganti dengan O. Contoh, CH3OH. Ini berasal dari metana, yaitu satu atom H diganti dengan OH, makanya CH3OH. Jadi namanya metanol. Yang kedua, satu atom H dari etanol diganti dengan OH, jadi etanol. Penggolongan alkohol ada dua, yaitu penggolongan alkohol berdasarkan letak gugus OH. Ada tiga. A. Alkohol primer, contohnya 1-propanol. B. Alkohol sekunder, contohnya 2-propanol. C. Alkohol tersier, contohnya 2-metil 2-propanol. Yang kedua, penggolongan alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Ada dua, yaitu A. Monoalkohol, di mana alkoholnya mengandung satu gugus OH, contohnya 1-propanol. Yang B, polialkohol, itu alkohol yang memiliki OH lebih dari satu. Contohnya etilen glikol atau 1,2 etanadiol dan 1,2,3 propantriol atau gliserol. Tata nama alkohol ada dua, ada nama IUPAC dan nama TPA. Nama IUPAC di sini yang pertama langkahnya adalah nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yaitu akhiran A diganti dengan O. Yang kedua, penomoran pada alkohol dimulai dari ujung rantai induk atau rantai utama yang paling dekat dengan gugus OH. Yang ketiga, apabila rantai utama mengikat gugus alkil atau cabang, penomoran dimulai dari ujung rantai utama yang mengandung gugus OH dan paling dekat dengan cabangnya. Yang keempat, urutan penulisan namanya adalah nomor cabang, nama cabang, jika ada, nomor letak gugus OH, nama rantai utama. Yang kelima, cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, kalau 2, tri, kalau 3, tetra, kalau 4, dan seterusnya. Yang keenam, penulisan cabang yang berbeda diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, di sini rantai C dari senyawa alkohol ini ada 3, di mana nama dari alkana itu propana. Maka untuk alkohol namanya 1-propanol. Nah, yang kedua ini namanya 2-metil 1-propanol. Karena ini CH3 sebagai cabang nomornya terletak di nomor 2. Kemudian OH-nya dicek nomor 1, makanya namanya 2-metil 1-propanol. Itu nama berdasarkan nama IUPAC. Sekarang nama trivial. Nama trivial alkohol dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya, lalu diikuti dengan nama alkohol. Contohnya etanol, jadi nama trivialnya ada etil alkohol. Yang kedua ini 2-metil 1-propanol tadi itu bisa disebut dengan nama trivialnya adalah isobutanol atau isobutil alkohol. Isomer alkohol. Isomer pada alkohol bisa berupa isomer posisi, isomer kerangka, isomer fungsi, bisa isomer optik. Nah, isomer posisi contohnya 1-propanol dengan 2-propanol. Isomer kerangka yang terjadi pada alkohol bisa berupa
1 butanol dengan 2 metil 1 propanol atau 1 butanol dengan 2 metil 2 propanol. Isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi terjadi karena perbedaan gugus fungsi, yaitu seperti etanol dengan dimetil ether. Nah, di sini gugus fungsinya OH dengan O berbeda. Ini gugus fungsi alkohol, ini gugus fungsi ether. Makanya ini etanol, yang ini adalah dimetil ether. Isomer optik. Isomer optik yang terjadi pada alkohol, itu terjadi karena perbedaan atau memiliki atom C asimetris. Apa itu atom C asimetris? Adalah atom C kira yang mengikat 4 atom gugus yang berbeda. Contohnya di sini 2 butanol. 2 butanol ini memiliki atom C asimetrik. Nah, di sini. Jadi memiliki 4 gugus yang berbeda. 1, 2, 3, 4. Makanya 2 butanol ini memiliki isomer optis, yaitu namanya L2-butanol dan D2-butanol. L itu levo dan D itu dextro. Jadi seperti isomer optik itu seperti kita bersemin. Sifat-sifat alkohol, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis diantaranya alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Titik alkohol tinggi. Hal ini dikarenakan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Ketiga, alkohol mudah larut dalam air. Sifat kimianya, alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan natrium alkanolat dan gas hidrogen. Contohnya etanol ditambah natrium menjadi natrium etanolat dan gas hidrogen. Sifat kimia yang lain yaitu yang kedua adalah alkohol bisa bereaksi dengan HX, PX3 dan atau PX5 akan menghasilkan haloalkana. HX itu contohnya misalnya HCl. Jadi 1 propanol, contohnya 1 propanol dengan HCl akan menghasilkan 1 kloropropana. Atau etanol dengan PBr3 akan menghasilkan bromoetana. Atau etanol direaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan kloroetana. Yang ketiga, alkohol bisa bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Contohnya etanol bereaksi dengan asam etanolat akan menghasilkan etil etanolat. Yang keempat, reaksi oksidasi alkohol dengan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7. Alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan alkanal atau aldehid. Dan dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat. Contohnya etanol. Dioksidasi akan menghasilkan etanol. Etanol ini masih bisa dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Yang kedua, alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan alkanol. Contohnya 2-propanol, menghasilkan 2-propanol. Sifat kimia yang ketiga adalah alkohol fisia tidak dapat dioksidasi oleh KMNO4 atau K2CH2O7. Pembuatan alkohol. Alkohol yang paling penting adalah metanol dan etanol. Metanol dibuat secara besar-besaran dengan cara mereduksi gas CO menggunakan gas hidrogen dengan katalis oksida logam seperti Cr2O3. Nah, pembuatan metanol ini melalui 2 tahap. Tahap 1 CH4 ditambah 2 menjadi CO dan H2. Nah, tahap kedua CO yang terjadi bereaksi lagi dengan H2 akan menghasilkan CH3OH. Nah, ini pembuatan metanol. Kalau etanol di industri diperoleh dengan cara hidrasi gas etilena dengan katalis asam sulfat atau asam fosfat. Nah,
Bahan yang dibuatnya berasal dari etena. Jadi etena bereaksi dengan air dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan etanol. Etanol dapat dibuat dengan fermentasi atau peragian glukosa atau gula dengan menggunakan enzim dari ragi. Jadi glukosa dengan enzim dari ragi itu akan menghasilkan etanol dan CO2. Kegunaan alkohol dalam kehidupan. Kegunaan alkohol dalam bentuk monoalkohol seperti metanol itu sebagai pelarut bahan baku pembuatan formaldehid, juga campuran bahan bakar bensin atau campuran juga bahan bakar spiritus. Yang kedua etanol. Etanol sebagai pembersih luka dan antiseptik, bisa juga sebagai pensteril alat kedokteran dan industri, sebagai bahan bakar. Misalnya spiritus seperti tadi sudah disebutkan di dalam kegunaan metanol. Sebagai pelarut dalam industri parfum, obat-obatan, cat warna, dan kosmetik. Alkohol dalam bentuk polialkohol itu contohnya etilen glikol. Etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Bahan baku serat sintetis seperti dakron dan bahan pelunak atau pelembut. Gliserol, contoh polialkohol yang lain adalah gliserol, itu kegunaannya sebagai bahan kosmetik atau pelembab dan pelembut pada lotion. Yang kedua sebagai bahan baku serat plastik. Yang ketiga sebagai bahan untuk membuat peledak seperti nitrogliserin. Yang keempat sebagai pelarut obat-obatan seperti obat batuk. Demikian penjelasan tentang alkohol atau alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.